Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfah dengan NIM 25101161200014. Di sini saya ingin melanjutkan materi fonologi pada bagian fonemik. Fonemik itu merupakan cabang dari fonologi yang mempelajari tentang fonem, yaitu satuan bunyi bahasa terkecil yang membedakan makna. Selanjutnya di sini kita dapat lihat sudah terdapat peta konsep yang mempelajari tentang fonem. Selanjutnya ada jenis-jenis fonem. Fonem itu memiliki dua jenis. Yang pertama segmental dan yang kedua suprasegmental. Yang pertama itu fonem segmental, bunyi bahasa yang dapat dibedakan bunyinya antara satu sama lain. Contohnya yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Yang kedua suprasegmental, yang mana unsur yang menyertai bunyi bahasa. Misalnya itu ada intonasi, ritme, kemudian tekanan, dan panjang tinggi bunyi. Atau yang kedua itu fonem dan distribusi. Fonem dan distribusi ini terbagi menjadi 3. Sebelumnya, distribusi fonem ini adalah posisi kemunculan fonem dalam kata. Nah, kemunculan fonem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Yang pertama, fonem vokal itu distribusinya lengkap, di mana ada di awal, di tengah, dan di akhir. Kita beri contoh untuk distribusi pada awal kata untuk vokal A, yaitu kata ambil. Huruf A tersebut merupakan vokal di awal kata. Selanjutnya di tengah kata itu contohnya adalah kata tani. Huruf A di antara huruf T dan N itu merupakan contoh dari fonem vokal di tengah kata. Selanjutnya ada akhir kata, yaitu pada akhir kata, contohnya pada vokal U yang misalnya kata lagu. Kemudian ada fonem diftong, di mana itu gabungan dari dua vokal dalam satu suku kata. Contohnya kata A, W atau AU, kemudian ada A dan Y atau I, dan O, Y, OI, dan seperti huruf C seperti itu. Jadi ada A, jadi ada 4, AU, I, dan A. I, AU, I, OI, dan A. Contoh untuk kata AU itu ada aula, yang kedua I itu contohnya pulau, kemudian OI itu amboy, dan OI itu contohnya survei. Selanjutnya ada fonem konsonan. Fonem konsonan ini distribusi konsonannya berbeda-beda. Ada yang berada di semua posisi, ada juga yang posisinya terbatas. Contohnya untuk konsonan yang berada di semua sisi itu contohnya ada huruf B. Nah, contohnya kalau di awal kata itu bambu, yang apabila di tengah itu ada kata timbul, dan di akhir kata itu bisa dengan contoh kata sebab. Nah, selanjutnya untuk posisinya yang tadi konsonannya itu terbatas, bisa kita ambil huruf W, yaitu di awal dan di akhir saja, di awal dan di tengah saja, yaitu kata waris dan kata awan. Selanjutnya ada gugus konsonan. Gugus konsonan ini merupakan 2 atau lebih konsonan yang muncul berurutan dalam satu suku kata. Itu biasanya berasal dari kata serapan. Nah, di sini ada contoh dari gugus konsonan, yaitu ada huruf B dan R yang berdampingan, itu bisa disebut ber. Kemudian ada der dan ger. Untuk ber itu contohnya brahmana, kemudian der itu drama, kemudian yang terakhir ger itu gratis, contohnya seperti itu. Selanjutnya alofon dan distribusinya. Alofon itu adalah variasi bunyi dari satu fonem. Di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu distribusi komplementer dan distribusi bebas.
di mana distribusi komplementer ini merupakan alofon yang muncul pada lingkungan yang berbeda, tidak bisa saling mengaitkan. Misalnya O dan setengah yang seperti menyerupai huruf C, itu O untuk O bulat biasa, O toko, dan untuk kata belok untuk huruf tersebut. Selanjutnya ada distribusi bebas. Di sini alofon dapat saling menggantikan tanpa mengubah maknanya. Contohnya kata meja pada biasa dan meja untuk yang seperti tanda seperti ini, seperti ain kalau dalam Arabnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi itu tanpa mengubah maknanya sama saja, artinya adalah meja yang memiliki 4 kaki untuk belajar dan lain-lain. Selanjutnya ada gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem dan deret fonem ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu bagian vokal dan konsonan. Pertama, gugus vokal. 2 fonem berbeda dalam satu suku kata. Itu seperti tadi contohnya untuk I, au, oi, dan e. Kalau tadi yang sebelumnya itu menggunakan huruf y, nah di sini gugus vokalnya menggunakan kata i untuk ujungnya, tidak lagi pakai huruf y. Contohnya ada pantai, pulau, Amboy, dan survei. Selanjutnya ada deret vokal. 2 fonem yang berbeda dalam satu suku kata tapi berdampingan. Contohnya aa itu saat, kemudian ada au untuk laut, dan ai untuk kain. Selanjutnya ada gugus konsonan. 2 konsonan yang berbeda tapi berada pada satu suku yang sama secara bersamaan, satu suku kata yang bersamaan. Contohnya seperti tadi Dracula, kemudian spatula, dan lain-lain. Di sini selanjutnya ada deret konsonan. 2 konsonan yang berbeda tapi posisinya bersampingan. Contohnya pada huruf B dan D, yaitu contohnya sabda. Selanjutnya ada perubahan bunyi. Perubahan bunyi itu terbagi menjadi 2, yaitu perubahan fonetis dan perubahan fonemis. Perubahan fonetis itu tidak mengubah fonem, sedangkan untuk perubahan fonemis itu sendiri dapat mengubah fonem dan makna. Di sini selanjutnya ada penyebab perubahan bunyi. Penyebab perubahan bunyi itu ada 3. Yang pertama itu ada kortikulasi, yaitu pengucapan bunyi yang dipengaruhi bunyi setelahnya. Yang pertama, labiasi, pembulatan bibir setelah mengucapkan bunyi. Contohnya pada kata tujuan. Pada kata tujuan itu bisa kita rasakan setelah kata tu, yaitu T dan U, itu seperti ada kata W yang menyelip, yang membuat kita memonyongkan atau menonjolkan mulut kita supaya terlihat bulat. Tujuan, seperti itu. Selanjutnya ada retrofleksi, yaitu ujung lidah melengkung ke langit-langit mulut. Ini contoh katanya adalah kertas. Selanjutnya ada patalisasi, yaitu daun lidah naik ke langit-langit keras. Contohnya plara. Selanjutnya ada velarisasi, ini kebalikan dari patalisasi tadi, yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit lunak. Contohnya makhluk. Selanjutnya ada faringisasi, yaitu penyempitan rongga tenggorokan. Ini biasanya terjadi pada pelafalan atau serapan bahasa Arab. Contohnya huruf dot, shot, zot, nah seperti itu. Selanjutnya ada glotalisasi. Glotalisasi ini merupakan bunyi hambat yang ada pada glotis. Contohnya pada kata akan dan taat. Yang kemudian itu ada B, pengaruh bunyi lingkungan. Ya, pada bagian B ini terbagi menjadi
dua lagi, yaitu pada bagian asimilasi. Asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Dimana asimilasi progresif ini pengaruhnya itu dari depan ke belakang, contohnya kata stasiun. Kemudian kalau regresif ini adalah kebalikannya, dari belakang ke depan, contohnya itu ada pantun. Nah, selanjutnya yang C, akibat distribusi. Yang pertama ada aspirasi, bunyi diucapkan dengan menghembusan udara kuat, contohnya pitch. Pitch itu hembusan udaranya kuat. Selanjutnya ada pelepasan, itu bunyi hambatnya diucapkan tanpa letupan kuat, contohnya kata tatap. Beda dengan yang pertama tadi, pitch dan tatap. Nah, jadi tidak ada hembusan yang kuat. Selanjutnya ada afiksasi atau pemaduan. Bunyi hambat berubah menjadi hambat geser. Contohnya kata hebat, 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 hebat. Selanjutnya ada harmonisasi vokal, yaitu penyamaan vokal pada suku kata dalam kata. Contohnya kata onde, onde, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi fonemik pada hari ini. Untuk kekurangan yang ada pada penyampaian saya hari ini, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.